Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenag Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala 'aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala taufik, hidayah, inayah, serta berbagai macam anugerah pemberian yang tidak satupun manusia di dunia ini bisa menghitung atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah, menjadi suri tauladan dalam setiap lini kehidupan bagi umatnya sampai kemudian kita hari ini. Mudah-mudahan termasuk kelak umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Topmania, pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lewat udara bersama dengan saya Muhaimin Nur Salim, penyuluh agama Islam Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ayu. Mudah-mudahan silaturahim ini walaupun terbatas lewat udara tidak menyurutkan hikmat kita untuk saling menyapa, saling mengingatkan satu sama lain, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Topmania, pada suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya. Dalam satu majlis, Nabi bertanya, apakah mereka tahu orang yang disebut atau mereka tahu disebut dengan orang yang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang dinamakan dengan orang yang muflis atau orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata'un. Para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Ini jawaban para sahabat atas pertanyaan yang disabdakan oleh Nabi. Jawaban seperti itu ternyata bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak bertanya tentang ekonomi. Beliau ingin mengajak kepada para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi tidak hanya dalam bidang ekonomi, tidak hanya di dalam perdagangan, tidak hanya di dalam urusan keduniaan, tetapi kebangkrutan juga ada dalam bidang agama. Dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan dosa, seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk ke dalam surga atau justru mereka akan masuk ke dalam neraka. Top Mania, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang yang beruntung atau justru orang yang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam lanjutan hadis tersebut. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolati wa siyami wa zakah wa ya'ti qad satamma hada wa qadafa hada wa akala mala hada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholat mereka, puasa dan zakat. Wa akala mala hada, wa safaka dhama hada, wa dhuruba hada, fayu'ti hada min hasanatihi, wa hada min hasanatihi. Akan tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Faniyat hasanatuhu qabla ayyaqda ma'alaihi akhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa toriha finnar. Kemudian kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata Rasul, kita
akan datang di padang mahsyar ini, di padang mahsyar nanti dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita peroleh, baik kebaikan dari sholat kita, puasa kita, dan zakat, serta amalan-amalan kebaikan yang lain. Namun tanpa sadar kemudian amalan-amalan yang berbuah kepada kebaikan kita akan terus dikurangi dengan perilaku atau perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kecil yang tanpa sadar kita lakukan. Di antaranya adalah dengan mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain dengan melakukan suatu fitnah yang sangat keji, memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, menumpahkan darah orang lain, dan bahkan di situ disebutkan dengan memukul orang lain. Apabila sholat kita baik, puasa kita baik, beramal kita baik, tentu juga harus diimbangi dengan sesuatu yang baik. Jangan sampai kemudian perbuatan kecil kita, hal-hal yang telah kita lakukan, walaupun penilaian kita itu kecil, tapi ternyata bisa menyakiti orang lain. Walaupun status kita di dalam WA menurut kita biasa-biasa saja, tapi siapa tahu status tersebut ternyata menyakiti seseorang. Ucapan kita ternyata telah menyakiti perasaan, menyakiti hati orang lain. Itulah yang akan menyebabkan kebangkrutan kita terhadap amalan-amalan kebaikan yang telah kita peroleh. Tanpa sadar, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan akan dikurangi penjumlahannya oleh sesuatu yang tanpa sadar, keburukan yang telah kita lakukan terhadap orang lain. Jadi setiap orang dari umat Rasulullah SAW mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang telah dilakukan semasa hidupnya, baik ibadah sholat, puasa, dan zakat, dan ibadah-ibadah baik yang lainnya. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib itu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosial akibat berbuat zalim kepada sesama manusia, seperti suka mencaci maki, mengolok-olok, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain seperti mencuri, korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain, bahkan secara fisik maupun non-fisik, dan lain sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesolehan-kesolehan yang dilakukan, karena banyaknya orang yang dizalimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa dari orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang mendoliminya hingga mencapai titik impas. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa sesuatu yang kita lakukan belum tentu itu baik untuk kita, atau bahkan justru apa yang kita lakukan telah menyakiti bahkan menzolimi orang lain. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melemparkan orang yang menzolimi itu ke dalam neraka. Orang yang seperti inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut di dalam agama, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang telah disebutkan di atas. Para pendengar Top Mania yang dimuliakan oleh Allah, kezaliman kita terhadap sesama pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah tidak membiarkannya
hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan kompensasi tertentu atau meminta maaf kepada pihak yang didoliminya selama masih hidup. Ini tidak dilakukan. Apabila tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukan persoalan sepele, karena urusannya bisa sampai ke akhirat. Hatta apa yang kita lakukan menurut kita adalah sesuatu yang kecil, misalkan mencubit atau menepuk kepada orang lain, yang ketika kita tepuk menurut kita adalah bercanda, tetapi orang yang ditepuk, orang yang kita cubit ternyata memasukkannya ke dalam hati dan merasa tersakiti. Allah memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman seperti itu, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa zulmuhu al-ibad ba'duhum ba'dun hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'di. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Orang-orang yang mendapatkan kerugian pengambilan amal kebaikannya di akhirat adalah orang-orang yang tidak pernah menyelesaikan kezaliman di dunianya kepada orang yang dizaliminya. Atau misalkan orang yang pernah menzalimi tidak pernah meminta maaf, tidak pernah menyelesaikan urusan kezalimannya di dalam dunia, sehingga itu akan mendatangkan kerugian kepada orang tersebut, yakni pahala kebaikan yang dia lakukan dalam setiap segi ibadah wajibnya akan diambil oleh orang-orang yang dizaliminya. Oleh karena itu, siapapun hendaknya, siapapun kita, pangkat apapun kita, kedudukan kita sebagai apapun, atasan, sebagai seorang pimpinan, ketika kita bersosial di masyarakat, harus betul-betul menjaga sikap sifat kita kepada orang lain, sehingga kita tidak dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang muflis atau orang yang bangkrut ketika di akhirat nanti. Maka mari kita bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan, dan anggota badan lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat berbuat kezaliman kepada mereka. Al-Alamah Said Abdullah bin Al-Alawi Al-Haddad dalam kitabnya itu mengatakan bahwa di antara hal-hal yang amat diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia lainnya, sebagaimana beliau mengutip dalam kitabnya wa'lam anna min til asya'i wa asyaqqaha fi syauqi fil qiyamah zulmul ibadi fa innahu zulmul ladzi la yatrukuhullah. Ketahuilah bahwa di antara hal-hal berat dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia, sebab hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Para pendengar Top Mania yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya apabila kita benar-benar sayang pada diri sendiri, maka hal-hal
yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ludes, tidak habis oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman kita kepada orang lain. Misal kita menulis di Facebook atau menulis di media sosial tentang peristiwa terhadap orang lain atau menyindir orang lain, maka jangan sampai kemudian tulisan-tulisan kita ini justru yang akan menjadikan kita orang-orang yang nantinya mendapat predikat orang yang bangkrut. Maka kita harus berhati-hati, tidak cuma di pergaulan secara fisik, namun juga pergaulan di dalam bermedia sosial. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pahala-pahala dari berbagai ibadah bisa saja terkurangi, seperti ibadah kita di dalam sholat, puasa, haji, dan bahkan zakat sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat, hingga ada kepastian bahwa orang-orang lain selamat dari lisan dan tangan kita melakukan kezaliman kepada mereka. Kita jangan kemudian optimis, kita sudah punya gelar haji, kita sudah pernah pergi ke Mekah Madinah berulang kali, kita sudah sering bersedekah, sholat kita juga rajin, puasa kita juga rajin. Itu kemudian tidak menjadikan jawaban atas apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa sosial yang telah kita lakukan. Bisa jadi hal-hal kecil di dalam pergaulan kita, di dalam tempat kerja kita, di dalam percandaan kita, di dalam setiap ucapan lisan kita mengandung kezaliman yang tanpa sadar kita lakukan kepada orang lain. Maka mari kita biasakan setiap kita bermedia sosial dengan kata-kata yang bijak. Setiap kita bertemu dalam komunitas persahabatan kita, baik di kantor maupun di jalan, kita selalu mengedepankan kata-kata yang bijak, kata-kata yang selalu memberikan kesejukan kepada orang lain, sehingga kita memastikan kita tidak pernah melakukan kezaliman dalam bersosial. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu menjaga lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi sesama manusia, seperti menyakiti hati orang lain, mencaci maki, memfitnah, dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain seperti mencuri, korupsi, membunuh secara tidak sah, menyakiti secara fisik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu introspeksi diri, mengakhiri setiap pertemuan kita dengan siapapun dengan ucapan mohon maaf kepada siapapun orang yang ajak kita bicara, kepada siapapun yang setiap hari kita bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita perlindungan, selalu memberikan kita ridho, selalu memberikan kita keberkahan di dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Radio Top FM,
kasih.